sebuah sebuah pernyataan untuk menekankan apa yang ada di bawah sini. Tinggal, tinggal, tinggal. Jadi Yesus mengatakan kepada para rasul pertama-tama bukan pergi, pergi, pergi. Tidak. Tetapi pertama-tama Yesus mengatakan kepada para rasulnya untuk tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Dan kalau orang tinggal di dalam aku, lihat, kalau di dalam dirinya, di dalam kepribadiannya, dalam kemanusiaannya ada hal-hal yang tidak berbuah, harus siap dipotong. Dan yang berbuah pun harus dibersihkan. Itu menarik. Jadi bukan hanya buah asal berbuah gitu ya. Tidak, Allah tidak menuntut kita dan meminta kita asal berbuah, tidak. Maka dibersihkan. Buah yang harus dihasilkan adalah buah dalam kebenaran. Bukan asal berbuah, asal saya melayani, asal saya sibuk sendiri. Bukan, asal saya kelihatan gitu ya. Di gereja tuh nggak cuma duduk doang, tapi juga sibuk. Bukan seperti itu. Saya sedih kalau pada saat misa, itu saya memimpin misa kan kadang-kadang ada tatib tuh ya, tata tertib. Ya memang umat ini beberapa terlambat masuknya gitu, terlambat masuknya. Lalu tata tertib ini membantu untuk memasukkan umat supaya rapi dan teratur, apalagi ada prokes. Itu saya bisa terima gitu. Tetapi setelah setelah memasukkan umat, lah tatib ini kan berdiri di belakang. Lah kok malah ngobrol, ndak ikut ekaristi. Setelah ngobrol, ikut ekaristinya seperti itu, paling-paling juga seriusnya pada saat konsekrasi, nyambut komuni lagi. Saya sih, maaf ya, saya pribadi orang ini belum ndak mengikuti ekaristi sungguh-sungguh, gitu ya. Dia bertugas pelayanan, asal berbuah. Jadi ekaristi pun asal komuni. Iya, sangat disayangkan seperti ini, gitu ya. Ini bukan hal yang diharapkan dalam sebuah pelayanan gitu. Jangan sampai kita sibuk sendiri di dalam perayaan ekaristi. Yang sibuk tuh biarkan Tuhan yang mau memberi firman kepada kita, yang mau menyediakan makanan pada kita. Kita itu duduk mendengarkan, asik. Mendengarkan kisah Tuhan di dalam bacaan. Melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat besar mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Kita menyaksikan dan mengamini peristiwa keselamatan ini. Itu bukan kitanya sibuk sendiri. Jadi buah pelayanan pun harus buah yang baik dan benar gitu. Maka harus dibersihkan. Tidak sembarangan kita itu sibuk pelayanan. Itu sudah memperlihatkan tanda bahwa saya mencintai Tuhan. Mungkin bagi Anda mencintai Tuhan, tapi ingat, buah dari cinta pada Tuhan adalah membuat kita harus lebih damai, sukacita, sabar, dan yang paling utama, rendah hati kembali gitu. Nah, baik, sekarang coba kita bersama-sama melihat bahwa ide tentang tinggal di dalam aku itu berarti apa? Pertama-tama, Allah itu ingin bertindak di dalam diri kita. Jadi ini yang penting. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup saya. Bagaimana Allah mengubah saya. Bagaimana Allah mencintai saya. Jadi kami sebagai para imam, kami dididik dalam dunia pendidikan formal kurang lebih 10 tahun. Kami tidak harus cepat-cepat menjadi imam. Kami harus mengolah diri kami, hidup kami. Supaya kami semakin sadar bahwa menjadi imam bukan ambisi gitu ya. Apalagi ambisi untuk menjadi uskup gitu.
Bukan. Imam itu anugerah. Bukan semata-mata ini jabatan. Ini kedudukan. Imam adalah anugerah. Dan itu semua harus dialami, dirasakan panggilan imamat di dalam hidup saya. Sebagai apa? Sebagai tindakan Tuhan dalam diri saya. Maka kalau saya merasakan Tuhan bertindak, mencintai saya, menerima saya, mengubah saya, maka Allah bisa bekerja melalui diri saya. Jadi Allah tidak pernah bisa menjadikan saya sebagai pekerja Allah kalau Allah tidak pernah mengubah hidup saya. Jadi kan orang akan berkata ngapusi. Orang kamu itu bisa membuat pertobatan orang lain, tetapi kok hidup kamu tidak pernah menunjukkan sebuah pertobatan. Bagaimana mungkin? Jadi ini yang harus kita coba selalu renungkan. Maka kalau kita kembali kepada slide yang baru saja kita lihat, kita ini adalah jalan dan sarana bagi orang lain. Jalan serta sarana rahmat bagi orang lain. Jadi sekali lagi, Allah itu mau bertindak di dalam diri kita. Maka tinggal di dalam aku adalah sebuah persahabatan. Jadi Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam aku akan tinggal di dalam dia. Jadi Allah itu ingin membuat sebuah relasi kasih. Bukan kesetaraan bahwa kita itu sama. Kita tidak akan pernah bisa sama dengan Allah. Tetapi relasi ini adalah relasi cinta, kehangatan. Maka kita itu menjadi orang yang tadi kalau Maria itu mengatakan hamba yang hina, kalau ini kita itu menjadi pelayan Tuhan, kita melayani karena apa? Karena Allah terlebih dahulu sudah mencintai kita. Jadi tindakan Allah yang pertama-tama menjadi api rohnya. Jadi ini adalah motivasi pertama dan utama. Tindakan Allah yaitu apa? Sudah mengasihi saya, sudah memberkati saya. Jadi yang benar itu kalau saya mau melayani, mau melakukan tindakan cinta pada Allah bukan karena sekarang saya sudah punya waktu. Anak-anak sudah keluar dari rumah, anak-anak sudah bekerja semuanya, saya sudah punya waktu untuk Tuhan. Bukan. Saya melayani itu karena apa? Karena Allah sedari dulu mencintai saya. Tidak pernah berhenti. Maka ini adalah motivasi yang sangat luhur dan sangat dalam. Oleh karena itu, tadi Yesus berkata, ranting yang kering harus dipotong, dan yang berbuah pun dibersihkan. Ini yang disebut sebagai pemurnian batin. Ini yang disebut sebagai apa? Menjernihkan motivasi. Jadi setiap orang masuk ke dalam tindakan pelayanan, masuk ke dalam tindakan hidup persekutuan pun selalu harus memurnikan batin dia, memurnikan hati dia. Sama saya pun demikian. Kalau ada orang yang mau ngobrol dengan saya, bicara dengan saya, konsultasi dengan saya gitu ya, saya tidak pernah boleh melibatkan hati saya dalam artian kesukaan saya. Enggak. Wah, ini nyenengin banget nih dengan orang ini, nyenengin banget ngomong dengan orang ini. Menarik banget nih gitu ya. Saya tidak pernah boleh memakai rasa suka saya. Gitu. Dia datang kepada saya membutuhkan pertolongan. Tugas saya adalah menolong. Bukan tugas saya untuk apa? Memuaskan kesenangan saya duduk ngobrol dengan si tante ini. Bukan, gitu ya. Jadi walaupun tantenya jelek, tetapi dan tidak menarik untuk dipandang,
Tetapi kalau Tuhan menghantar dia ke hadapan wajahku, ya sudah, aku pun harus tetap tersenyum, gitu ya. Ini pemurnian batin. Jadi di sini akhirnya kita bisa melihat motivasi apa yang saya buat yang menjadi dorongan untuk melakukan pelayanan ini. Ini yang disebut sebagai pemurnian. Maka di sini saya sendiri yang harus bisa memurnikan, membersihkan dari motif-motif yang jelek, dari motif-motif yang tidak baik. Jadi kan menjadi sebuah keprihatinan juga toh, seringkali kadang-kadang ada juga umat-umat yang memanfaatkan gereja gitu. Kan gereja sudah kaya gitu ya. Gereja itu harus menyejahterakan umatnya. Lalu gereja itu kan punya PSE. PSE kan mendukung orang-orang miskin. Lalu kadang-kadang orang itu sudah dibantu malah jadi ketergantungan gitu ya. Bukan menjadi mandiri, malah tergantung. Nggak dibantu, marah-marah pada gereja. Katanya gereja berpihak pada orang miskin, gitu ya. Bagaimana mungkin dia bisa disebut miskin? Orang dia punya motor 2, di rumahnya juga pasang AC. Ya ampun, masih mau didukung, dibantu oleh PSE. Oh alah, raimu, kata saya itu gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang nggak peka gitu, yang memanfaatkan dan mengatakan bahwa saya berhak untuk dibantu oleh gereja. Please. Paulus berkata lebih bahagia memberi daripada menerima. Gitu. Tapi ya di dalam konsep orang ini tidak ada, dia memanfaatkan gitu ya. Memanfaatkan gereja sebagai sebagai lembaga yang kudus yang membela orang miskin gitu ya. Ini bukan orang miskin yang orang-orang harus bela, ini orang orang tidak tahu diri gitu. Nah ini, orang-orang seperti ini yang harus dibersihkan, dipotong, dibereskan. Konsep tentang pelayanan, konsep tentang kasihnya. Nah, pemurnian batin ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa begitu saja muncul. Tentunya pemurnian ini membutuhkan waktu. Jadi kita pun menjadi seorang Katolik, pengikut Yesus, adalah adalah sebuah perjalanan yang harus sabar dengan diri sendiri. Kita butuh waktu. Mungkin tidak hanya butuh waktu, tetapi juga memang butuh sebuah kejujuran. Maka memang lihat di sini, pemurnian itu bukan hanya masalah waktunya, tetapi juga kadang-kadang menyakitkan. Kenapa? Karena di dalam pemurnian, kita harus semakin mengambil jarak dengan diri sendiri. Gitu ya. Bukan semakin attach, tetapi semakin detach. Semakin lepas dari diri sendiri. Semakin nggak mencari untungnya sendiri. Nggak mudah berkomentar, wah jangan di sana dong, jauh, saya kan susah, saya kan nggak bisa datang. Nah lihat ini adalah komentar-komentar yang attach dengan diri sendiri gitu. Kenapa? Karena kita sering terikat dengan egoisme. Kita selalu memikirkan diri sendiri. Contohnya saya itu di Helena ini banyak sekali umat yang rindu foto-foto dengan saya gitu ya. Di Helena itu. Tapi kalau udah foto-foto dengan ibu-ibu, itu ibu-ibu langsung, wah jelek, ini jelek gitu. Lalu saya tanya, Bu, kalau ukuran foto itu bagus jelek dilihat dari mananya? Ya dilihat dari saya, Romo. Kalau sayanya kelihatan gendut ini jelek, kata dia tuh. Wah ampun, kata saya. Jadi kalau 10 ibu-ibu yang dipoto, Anda bayangkan 10 kali harus diganti posisi gitu ya. Karena setiap ibu-ibu harus kelihatan ramping. Padahal sudah jelas kayak talenan gitu. Bagaimana mungkin bisa kelihatan ramping? Jadi perhatikan bahwa seringkali tidak mudah untuk untuk menjadi pribadi yang mau mematikan dirinya sendiri. Ini yang dikenal dengan disebut sebagai selfless love gitu ya.
cinta yang tanpa mempedulikan diri sendiri. Maka untuk perjalanan sebuah pemurnian batin, tentunya punya tujuan. Tujuan utama dari pemurnian batin adalah apa? Agar kita berkembang di dalam mengasihi. Tanpa sadar, kita pun sering berpikir kalau saya sudah melayani, kalau saya sudah mengabdikan diri kepada Tuhan, seolah-olah hidup saya itu harus lempeng-lempeng saja, lurus-lurus saja, dan tidak ada musibah dan masalah. Seolah seperti itu gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa di dalam pengalaman pahit pun, di dalam pengalaman yang menyakitkan pun, bahkan di dalam pengalaman keluarga yang terpuruk pun, kita harus belajar untuk meraih kasih Allah. Untuk tetap bisa mencicipi kehadiran Tuhan walaupun dalam kepahitan. Maka di sini penting sekali bahwa pemurnian itu tujuan utamanya adalah agar manusia terikat dan terpusat pada Allah. Bukan terikat dan terpusat pada perasaan saya, bukan terikat dan terpusat pada pribadi saya. Maka kalau ada orang-orang yang sakit hati dalam pelayanan bukan hal yang aneh gitu. Bukan hal yang baru muncul, itu dari dulu sudah ada. Orang-orang yang sakit hati dari pelayanan lalu pindah agama, pindah gereja. Bahkan saya beberapa kali bukan hanya di paroki yang saya diami ini, di beberapa paroki pun terjadi karena pandemi gitu ya. Jadi ada umat yang terlupakan tidak sengaja pada saat dia isolasi mandiri, lupa di data. Ya salahnya umat ini juga nggak aktif gitu. Lalu pada saat isoman tidak dibantu oleh gereja Katolik, oleh lingkungan, dibantunya oleh gereja lain, lalu pindah gereja. Ya kata saya, ini hidup menggereja kok cari untung. Bukan cari untung. Hidup menggereja itu cari keselamatan, bukan cari untung. Jadi kalau hidup menggereja cari untung, maka kita orang yang bukan terpusat dan terikat pada Kristus. Jadi kalau manusia terikat dan terpusat pada Kristus, kita itu mencari dan mengejar keselamatan. Maka tawaran gereja jelas sekali. Tawaran gereja adalah selalu hidup di dalam apa? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi saya selalu senang sekali menggambarkan dengan burung yang terbang, di mana rekonsiliasi itu adalah salah satunya adalah apa? Adalah peristiwa pembebasan dari kekangan, dari kelekatan. Kan kita suka melekat entah pada relasi, entah pada materi, entah pada kenyamanan, keenakan, atau nama baik. Itu kita melekat. Nah, burung itu kalau masih disangkar, dia melekat pada sangkarnya. Dan kita harus menjadi orang yang liberation, terbebaskan. Orang yang terbebaskan itu bukan berarti bisa seenaknya, bukan. Bebas itu dalam artian adalah orang itu melakukan sesuatu yang baik karena kebebasan, karena mengerti. Bukan karena kebebasan, jangan diartikan kebebasan untuk melakukan itu, melakukan ini. Bukan. Saya terbebas dari kelekatan. Terbebas dari perbudakan diri sendiri. Gitu ya. Terbebas dari egoisme diri sendiri. Itu juga sama. Gitu. Jadi orang melayani bisa dalam keadaan bebas. Bebas, ada. Ada seorang istri yang mempunyai suami pemabok dan penjudi. Tapi istri ini mengatakan, dia suami saya mencintai dia. Istri ini bebas? Bebas. Dia terbebas dari rasa kesedihan, rasa ketakutan. Dia bebas mencintai suaminya sebagai pilihan dia. Maka
pembebasan itu pun harus disertai dengan sebuah pembaruan hidup, gitu ya. Maka mungkin beberapa dari teman-teman, saudara-saudari pernah mendengar ada yang namanya ongoing reconciliation. Jadi rekonsiliasi itu adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus selamanya. Maka pembaruan pun, restorasi pun adalah sebuah pekerjaan yang tidak pernah selesai untuk diri saya, untuk diri kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ada pesan satu. Satu aja pesan, tolong diingat. Satu aja. Yang lain boleh dilupakan. Yang satu ini tolong diingat. Satu, jangan pernah puas dengan diri sendiri. Jangan pernah puas dengan hidup rohani Anda. Jangan pernah puas dengan hidup saat ini. Allah itu selalu mengajak kita untuk bergerak, bergerak, bergerak. Jangan menjadi pribadi yang mager, malas gerak. Jadi, orang yang berani restorasi, membarui hidup, adalah orang-orang yang selalu mau bergerak, selalu mau berubah untuk berbuah. Jadi saya mau berubah karena saya mau berbuah. Dan nanti mungkin Anda tanya, berbuahnya itu siapa yang menikmati? Tentunya pohon kalau berbuah nggak mungkin dinikmati oleh dirinya sendiri ya, gitu ya. Pohon itu kalau berbuah yang menikmati manusia, kelelawar gitu ya. Jadi orang lain sama, buah-buah yang kita lakukan pun itu untuk dinikmati oleh orang-orang lain, oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka yang bisa menikmatinya. Maka buah-buah yang dihasilkan dari sebuah pembaruan, dari sebuah restorasi adalah hidup bersama Yesus, bergerak dari kematian menuju kedamaian, kegembiraan batin. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kitanya merasakan buah sukacita, damai. Kan ada toh orang-orang tertentu kalau datang gitu, kita sedang kumpul, ada orang-orang tertentu yang kalau datang, ya dia datang. Ya, ada dia ngedeketin gue. Aduh dia ngedeketin gue. Aduh dia duduk. Pasti utang, pasti mau ngutang lagi nih, pasti mau ngutang lagi gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau datang itu membuat semua orang jadi gelisah. Tapi ada orang-orang tertentu yang kalau datang itu diarep-arepin gitu ya. Kalau orang ini datang, ya ini thank you sudah datang, thank you banget gitu. Ini orang itu adalah pribadi yang memberikan buah untuk orang-orang di sekitarnya. Maka tadi memang kalau tadi saya mengatakan buah mangga tidak akan dinikmati buahnya oleh pohon itu, betul. Tetapi pohon itu semakin subur makin lama. Semakin dirawat, maka sama. Hidup pribadi saya pun akhirnya kalau berbuah, saya pun akan menemukan kegembiraan batin, kepenuhan hidup. Jadi tolong beda ya tadi, orang jangan sampai kepuasan hidup, jangan saya puas dengan hidup, bukan. Saya harus mencapai sebuah kepenuhan hidup. Dan ingat, kepenuhan ini tidak akan pernah sampai total penuh gitu, enggak. Kita selalu akan punya kehausan, kedahagaan. Santo Agustinus itu adalah orang yang selalu, aku haus akan Engkau ya Tuhan. Rindu pada Engkau terus gitu. Jadi dia ingin dipenuhi oleh Tuhan terus, kedamaian, sukacitanya. Dan kalau orang sudah punya kerinduan tinggal di dalam Allah, hidup di dalam rekonsiliasi pertobatan terus-menerus, maka baru sekarang kita bisa bertanya, buah apa yang bisa dialami oleh orang-orang sekitar kalau bukan service, pelayanan.
Kebetulan kalau Bapak Ibu lihat di flyernya, saya diminta untuk membacakan tentang Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 1 sampai 2. Saya tertarik untuk mengutip salah satu ayatnya. Dikatakan di sini, mempersembahkan tubuhmu, inilah persembahan yang berkenan kepada Allah dan ibadah yang sejati. Jadi rupanya persembahan dan persembahan tubuh kita, pelayanan kita, hidup kita, itulah persembahan yang berkenan pada Allah dan ibadat yang sejati. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Kardinal kita gitu waktu tahun 2020, memang 2 tahun yang lalu. Beliau mengatakan demikian. Siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak akan menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan membarui serta membuahkan sukacita. Jadi Bapak Kardinal pun mengingatkan kita dalam renungannya di tahun keadilan bahwa perjumpaan otentik dengan Tuhan harus selalu membuahkan apa? Sukacita, pembaruan hidup, dan tentunya kepada pelayanan, pemberian diri. Bapak Ibu yang mahir dalam kitab suci, Anda ingat tentang Sakeus, pemungut cukai. Dia mencari uang untuk dirinya sendiri. Dia penuhi pundi-pundi rumahnya. Tapi pada saat berjumpa dengan Yesus, pada saat Yesus berkata, Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumah. Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow! Yesus langsung berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena dia pun adalah anak Abraham. Ya. Jadi Yesus memperlihatkan keselamatan pada saat Sakeus memberikan yang paling berharga harta dia untuk orang lain. Kenapa? Ini pertemuan yang otentik itu. Ini perjumpaan yang mengubah. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang pelayanan sebagai buah dari perjumpaan dengan Tuhan, buah dari pengalaman Allah adalah kasih. Saya akan ada kutipan Ibu Teresa pun, ingat toh Anda, saya berkali-kali ngutip ini karena keren banget ini tuh. Buah dari doa, buah dari keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah kasih, buah kasih adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai. Jadi kalau orang mau damai, ya melayani gitu, titik. Dan kalau kita berbicara tentang pelayanan, saya ingin mencoba melihat apa sih yang ditulis oleh Dekrit Konsili Vatikan II tentang kerasulan awam ini, tentang pelayanan. Apa yang paling penting dalam pelayanan yang dipikirkan oleh para bapak konsili Vatikan? Ingat, ini tulisan dari bapak-bapak konsili. Jadi ini adalah hasil dari rembugan gereja yang sungguh mau memperlihatkan ini loh dasar yang benar dari sebuah kerasulan awam ini. Lihat di sini, semenjak Konsili Vatikan II, kaum awam dipanggil untuk merasul dengan sukarela dan penuh semangat. Jadi lihat bahwa di dalam tindakan kasih, kalau orang sudah mengalami kasih, merasul itu harus penuh semangat dan sukarela. Ingat di sini, pelayanannya sukarela, bukan suka-sukanya gue. Kalau suka-sukanya saya gitu, pas cocok saya pelayanan, mau saya ikut. Orang-orangnya, wih cocok ini saya mau saya ikut. Nah, itu suka-sukanya saya gitu.
Kalau pergi ke sana, saya ikut, gitu ya. Mari kita mengunjungi janda-janda, woi saya ikut, gitu ya. Mari kita mengunjungi panti asuhan, saya tidak ikut, saya tidak ada tugas, sedang ada tugas. Nah, itu. Ini sudah bukan sukarela. Jadi pelayanan itu tidak boleh cusi, tidak boleh pilih-pilih, gitu. Apapun yang diberikan kepada saya sebagai tugas pelayanan harus saya hadapi dengan sukacita. Sebagai apa? Sebagai ini adalah apa? Ini adalah tindakan Allah kepada saya, penugasan Tuhan pada saya. Dan lakukan dengan penuh semangat. Walaupun kita tidak dibayar, ini hebatnya, bahwa di dalam pelayanan harus ada semangatnya. Harus ada semangatnya. Jangan berkata, bayar dulu dong, baru semangat, gitu ya. Bukan. Di dalam pelayanan, uang tidak berbicara untuk apa? Menjadi motivasi pertama dan utama. Memang uang dibutuhkan di dalam pelayanan. Iyalah, kalau nggak ada pelayanan, masa kita jalan dari Helena misalnya ke Kebonjeruk, ya berat gitu ya. Kita pakai Gojek juga ada. Itu kan butuh duit. Tetapi ingat, uang tidak pernah boleh menjadi motivasi utama, bahkan penghalang utama di dalam pelayanan. Justru semangat itulah yang dipentingkan. Panggilan kerasulan awam bertugas untuk apa? Menggarami. Nah, ini tugasnya. Sebanyak mungkin orang, sehingga orang-orang itu terarah pada Yesus dan diselamatkan oleh Yesus. Jadi ini Bapak Ibu, Anda dan saya bukan penyelamat, bukan. Tugas saya itu menggarami, membawa kebaikan dan kebenaran, supaya orang itu terarah kepada kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Dan yang menyelamatkan Tuhan sendiri. Sama, saya pun kalau pelayanan kepada orang-orang sakit, bukan saya sang tabib, bukan saya penyembuh, tapi saya mendoakan dia dengan penuh iman dan percaya, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau mendengarkan doa kami. Kalau dia sembuh, jangan sampai Eko yang terkenal. Salah. Itu karya Tuhan. Bukan karena saya. Bukan. Itu karena Tuhan. Kebetulan memakai doa saya. Ya syukur pada Allah. Jadi di sini tugas saya adalah apa? Adalah membuat orang hidup baik dan benar sejalan dengan ajaran Tuhan. Maka harus mengarahkan orang pada Yesus, bukan mengarahkan pada saya. Kenapa? Karena sumber keselamatan itu adalah Allah. Jadi inilah panggilan kerasulan awam yang sesungguhnya. Menggarami, membawa orang pada Yesus, dan biarkan orang itu diselamatkan oleh Yesus. Dan tugas kita adalah apa? Supaya kita hidup di tengah-tengah dunia, mengurusi hal-hal duniawi, tetapi dengan semangat Kristiani. Jadi jangan sampai kita mengurusi hal gerejani dengan semangat duniawi. Ada juga yang kayak gitu. Harusnya kan mengurusi hal duniawi dengan semangat Kristiani. Jangan dibalik gitu. Mengurusi hal gerejawi dengan semangat duniawi. Ayai, bisa dimanfaatkan, nanti salah gitu ya. Justru gereja itu mengajarkan kebenaran yang harus mengarahkan hidup duniawi ini. Jadi di sini posisi gereja hadir untuk membawa keselamatan. Nah, kerasulan awam harus dijalankan dengan iman, harapan, dan kasih. 3 keutamaan kita. Jadi, kalau kita melayani, kita harus sekali lagi punya iman. Kita percaya. Saya harus punya kepercayaan. Jadi pada saat Anda mengunjungi orang sakit, Anda memberikan bantuan entah itu sembako kepada orang, saya bukan semata-mata ngasih sembakonya saja. Bahwa saya pun harus menghadirkan iman, menghadirkan doa. Jadi orang itu supaya tidak semata-mata berhenti pada materinya. Orang harus sampai kepada Tuhan, kepada Allahnya.
Lalu mungkin Anda bisa tanya, Lolo, bagaimana Romo kalau diberikan kepada orang yang berbeda iman? Ya bisa aja toh kita hening diam, kita berbagi karena Tuhan kita baik. Allah pun ingin memberkati Anda semua. Semoga kebaikan ini pun Anda rasakan sebagai pertolongan Tuhan. Nah, cukup toh? Gitu ya. Bukan kami ini dari kelompok persekutuan doa membantu Anda. Jangan supaya persekutuan doa Anda dikagumin. Biarkan orang selalu menemukan Allah melalui kebaikan Anda. Jadi ini, kalau pelayanan dilakukan dalam iman, harapan, dan kasih sebagai seorang pelayan, maka spiritualitas yang muncul di dalam sebuah kerasulan awam, pertama-tama adalah yang paling utama, keberhasilan kerasulan awam sangat tergantung dari bagaimana awam tersebut bersatu erat dengan Yesus. Jadi memang spiritualitas pertama dari kerasulan awam adalah kristosentris. Pusatnya adalah Kristus. Maka kalau pusatnya adalah Kristus, seorang rasul awam harus mempunyai apa? Harus mempunyai hidup rohani pribadi. Dan harus mempunyai hidup rohani yang terjaga. Bukan mentalitas doanya, bukan mentalitas doa belang bentong. Belang bentong itu Senin Kemis gitu ya. Senin doa, Selasa lupa, Rabu lupa, Kemis juga lupa gitu. Baru Senin depannya lagi. No. Tapi kristosentris itu adalah apa? Setiap saat dialami sebagai saat-saat dia untuk selalu dekat dan hidup di dalam Allah. Dan itu dilakukan dalam hidup biasa yang sehari-hari gitu. Jadi kristosentris, kita mau punya hidup rutin doa, bukan berarti saya harus meninggalkan tugas utama saya. Enggak, gitu. Apakah ibu-ibu pada saat mengirisin bawang putih, bawang merah tidak bisa berdoa? Tentunya bisa sambil berdoa gitu. Daripada nonton drama Korea nantinya tempenya gosong, tahunya gosong. Tapi kalau Anda sambil doa rosario, itu tahunya, aroma surga coy, gitu ya. Gitu, karena sambil didoakan gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa kristosentris, kedekatan kita dengan Allah bukan berarti bahwa saya harus mengambil waktu khusus berdoa. Betul, harus. Kita harus punya prayer time, waktu doa yang khusus. Tetapi juga bukan berarti pada saat kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita lost from God. No. We still have connection with God, gitu ya. Bukan pada saat kita bekerja, we lost from God. No, we still have a connection with God. Di situ kan kita bisa juga berseru tuh, Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Aduh, saya jengkel, piring kotor lagi, makin banyak saja cuciannya ini Tuhan. Tuhan tolong, saya jengkel, saya mangkel, tolongin Tuhan. Beri saya kesabaran Tuhan. Nah itu. Jadi kita menjadikan pribadi yang selalu terkoneksi dengan Allah. Di dalam, sekali lagi, di dalam keseharian dan kesibukan kita. Dan tujuan yang harus dicapai di dalam pelayanan, gereja diutus untuk menyelamatkan umat manusia, maka pelayanan sabda dan sakramen lebih-lebih pada imam. Ingat, jadi pelayan utama di dalam gereja adalah imam. Awam itu adalah rekan pekerja demi kebenaran. Maka tidak pernah boleh ada persekutuan dengan memakai Katolik tanpa ada pendamping imam. Kenapa? Karena memang di dalam gereja pelayan utama untuk sabda dan sakramenta adalah imam-imam itu. Gitu. Awam ini adalah rekan bersama-sama, jalan barengan. Gitu ya. Tidak menjadi saingan, tidak bersaing dengan imamnya. Gitu ya.
Karena saya ingat sekali kalau Bapak Ibu pernah ke Filipina ya. Kan Filipina itu kalau bulan, bukan hari lah, ya hari kematian ya. Kan pesta orang kudus, lalu lalu perayaan umat beriman yang meninggal. Itu di Filipina itu di kuburan, wah orang-orang pada nginep di kuburan. Dan tiba-tiba di kuburan itu biasanya ada pastor-pastor swasta. Mereka pakai jubah putih, pakai stola-stolaan, lalu dipanggil orang, "Pastor, Father, come, please pray for my nanai, my tatai," itu nanai itu grandma and grandpa gitu, "who passed away three years ago, please pray." Padahal dia bukan imam. Dia mau mendoakan karena dapat stipendium, dapat stipendium, dapat stipendium. Jadi itu adalah sebagai apa? Sebagai cara mencari uang gitu. Ini bukan apa? Bukan pekerjaan untuk bersaing, untuk mencari dana di dalam gereja, mencari sesuatu di dalam gereja, bukan. Kita rekan bersama imam, tetapi yang utama adalah imamnya. Maka awam dengan bimbingan gereja itu tentunya adalah hierarki imam sendiri untuk mewartakan Injil dan menyempurnakan dunia. Dan di dalam dekrit yang kita baca ini pun bidang-bidang kerasulan jelas. Yang paling utama adalah keluarga. Keluarga adalah tempat pertama setan menghancurkan dunia. Kalau keluarga-keluarga hancur, dunia bisa berantakan. Karena pasti keluarga-keluarga hancur hanya akan menghasilkan anak-anak terluka. Dan yang kedua adalah apa? Kaum muda. Ini dua bidang yang dititik beratkan oleh dekrit ini, gitu. Menjadi hal yang perlu disoroti. Kenapa kaum muda? Karena gereja itu masa depannya terletak di dalam diri kaum muda. Dan berbagai macam cara merasul bagaimana? Takut kucing. Ya, kerasulan awam dapat dijalankan secara pribadi atau secara kelompok, namun syarat dasarnya harus muncul keluar dari sumber hidup Kristiani, yaitu apa? Hubungan intim dengan Yesus. Melalui apa? Doa, permenungan, puasa, mati raga, kesediaan bersengsara mengikuti jejak Yesus. Jadi ini dikatakan cara-caranya supaya kita punya hubungan intim dengan Yesus. Ini cara-cara. Maka ada orang yang merasul juga. Boleh pastor saya merasul perasulan doa untuk mendoakan tetangga-tetangga saya. Ya silahkan. Boleh secara pribadi, boleh dalam kelompok 2 atau 3 orang, boleh. Namun gereja mengharapkan bahwa kerasulan itu dibangun dalam kebersamaan. Supaya apa? Supaya buah-buahnya semakin terasakan. Entah oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Jadi kita pun kalau membuat kerasulan doa, itu membuat orang lain pun ikut akhirnya menjadikan doa sebagai sebuah habitus, kebiasaan baru. Nah sekarang tata tertibnya seperti apa? Kerasulan awam itu disaturagakan dengan kerasulan gereja dipimpin oleh hierarki. Jadi penting sekali di dalam sebuah kerasulan itu adalah sebuah apa? Ketaatan kepada hierarki. Jadi jangan sampai, kenapa? Supaya tidak menyimpang ajaran-ajarannya dan supaya tidak menyimpang motivasinya. Jadi supaya tidak salah arah gitu ya. Supaya tidak salah motivasi, supaya tidak salah membawakan. Jadi dibawakan pada Yesus malah dibawakan kepada diri mereka gitu. Maka hierarki pun perlu memelihara kekayaan apa? Nilai-nilai moral dari spiritualitas gereja. Maka memang hierarki harus mendampingi. Maka lihat seperti tadi saya katakan, setiap perasulan seperti apapun dengan atribut Katolik harus ada pimpinan gereja yang sah di sana. Ada. Dan terakhir, ini adalah slide terakhir, hak. Hak dan tugas merasul melekat pada imam.
Yang seperti tadi saya katakan, para imam hendaknya bersaudara dengan awam untuk membangun mengembangkan gereja. Maka awam adalah apa? Adalah rekan sepekerja. Seperti para rasul pun mengangkat para penatua-penatua jemaat. Itu adalah rekan-rekan sepekerja dari mereka. Gitu. Untuk apa? Memfasilitasi karena umat semakin banyak. Dan yang paling penting di dalam sebuah pelayanan kerasulan adalah apa? Kesetiaan pada ajaran gereja. Pada ajaran iman. Pada ajaran para rasul. Maka itu pentingnya bahwa di dalam pelayanan seperti apapun, di dalam komunitas seperti apapun, selalu harus diajarkan ajaran-ajaran gereja Katolik. Karena apa? Karena ajaran-ajaran gereja Katolik inilah yang harusnya menjadi dasar dari sebuah pelayanan dan persekutuan kita. Jadi saudara-saudariku, kalau tema kita Allah adalah kasih, dan kita mencoba merenungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tadi, bab 12 ayat 1-2, ibadat yang sejati dan persembahan yang berkenan pada Allah adalah mempersembahkan tubuhmu, hidupmu kepada Tuhan. Dan itu semua hanya bisa kita lakukan kalau kita punya hati untuk memberikan buah-buah keberartian hidup kita pada orang lain. Saudaraku, selamat berbuah, selamat memberikan hal-hal yang baik kepada sesama. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Romo Eko. Ya, tadi Romo sempat cerita di Santa Helena ya. Santa Helena itu Romo Eko sekarang bertugas dan melayani di Santa Helena di gereja Curug Lipo Karawaci. Sebelumnya Romo di Tebing Tinggi dan Romo juga pernah kursus konseling keluarga di Filipina. Itu tadi benar tuh, tadi Romo bilang kalau pulang gereja itu banyak yang mengerubuti Romo. Sekarang apalagi setelah dibuka ya, jadi bisa bebas dari mana aja datang, itu seperti jumpa fans. Kalau Romo pulang semuanya ngerubut. Saya tahu karena Romo adalah Romo paroki saya. Ya Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya bisa ditulis di chat ya. Ini udah ada yang japri ke saya Romo. Romo mau minum dulu? Boleh, mau minum dulu mau. Ya. Bapak Ibu bisa japri bisa ditulis di chat jika ada yang mau bertanya, bisa di public ataupun direct message ke saya juga boleh, nggak apa-apa ya. Nanti jika waktu masih ada, saya akan buka sesi pertanyaan tanya jawab langsung jika masih ada waktu. Oke, udah mau. Saya bacakan ya Romo ya. Ini ada yang bertanya, Romo. Kenyataannya kalau warga yang aktif pelayanan di gereja, terlepas tulus atau tidak, akan mendapat pelayanan yang baik juga dari Romo paroki atau rekan. Kalau warga yang tidak aktif, sulit mendapat pelayanan dari Romo. Bagaimana Romo Eko? Terima kasih. Ya, memang seringkali, maaf ya, ada umat-umat tertentu yang seperti itu. Jadi ingat gereja itu hanya pada saat mau kawin dan mau mati, gitu ya. Baru ingat ke gereja. Hariannya tidak pernah datang ke gereja, gitu ya. Tidak pernah mau bersekutu bersama-sama, tidak pernah mau ikut prihatin dengan gereja, tidak mau ikut terlibat di dalam gereja. Pas mati mau minta pelayanan gitu. Ini kan konyol toh ya, gitu ya. Hidup sehari-hari tidak pernah ada di dalam komunitas kami. Memang KTP-nya adalah KTP kami. Lalu pas mati, minta pelayanan dari kami. Kita cuma berkata, oke. Ini juga anak Tuhan. Jadi, pertanyaannya saya begini, apakah betul pelayanan yang saya berikan ini akan membuahkan
membuahkan apa? Membuahkan rahmat pertobatan pada orang ini atau tidak gitu ya. Jadi seringkali kan ini semua hanya dilakukan sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah formalitas. Gitu. Saya pernah cerita, enggak tahu di mana, mungkin Anda bisa dengar di kisah yang pernah saya sampaikan. Ada sebuah keluarga yang minta apa? Pemberkatan rumah gitu. Waktu ditanya kenapa Bu diberkati rumahnya, Romo, rumah-rumah yang lain juga yang Katolik diberkati, yang rumah saya juga diberkatin dong gitu ya. Minta pemberkatan karena yang lain juga diberkatin tanpa mengerti apa-apa gitu. Dan setelah diberkatin banyak setannya, saudara-saudara, syukur pada Allah kata saya itu, rasain kata saya gitu. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa ingat hidup iman itu harus tumbuh, berkembang, berjalan bersama gereja. Berjalan bersama gereja lah, gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang katakanlah sudah tidak pernah ke gereja, apakah dia masih mengimani gereja atau tidak, gitu, tidak tahu, gitu ya. Karena saya juga jujur saja sedih gitu. Beberapa kali melayani di gereja Helena ini, udah jarang ke gereja. Pas misa gitu, pas misa kematian, nggak bisa ngejawab Tuhan bersamamu. Jawab apa ya? Ya Allah, Tuhan, lebih baik gua misa dengan ayam-ayamnya Pasur Balok, kata saya. Ayam-ayam Pasur Balok aja bisa ngejawab kalau misa, kata saya. Jadi mereka karena apa? Tidak berjalan bersama di dalam iman gerejawi. Saya akhirnya apakah orang-orang seperti ini patut dilayani? Ya, seringkali juga sebagai petugas pastoral saya gitu, sebagai petugas pastoral ya oke, saya tetap melayani gitu, saya tetap melayani gitu. Ada beberapa pastor tertentu enggak akan dilayani. Ya boleh-boleh saja gitu, tetapi ya silahkan saja kan itu kan kebijaksanaan masing-masing. Saya pribadi sih selalu katakanlah mengingatkan kembali, Pak, tolong ingatkan orang ini gitu ya. Orang ini sudah nggak pernah aktif di gereja. Sekarang saya layani, tolong dong pulang ke rumah imannya. Jangan hanya memanggil imam kalau ada keperluan gitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Semoga menjawab ya. Ini kata Pak Ben. Hatur nuwun pisan atas pencerahannya Romo Eko. Sami-sami, Aben. Ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Saya buka kesempatan sesi tanya jawab langsung. Jika ada bisa raise hand. Kapan lagi bisa interaksi aktif dengan Romo Eko di sini? Bohong. Banyak, setiap saat bisa. Bisa ke sini kok. Diundang sama Romo ke Santa Helena. Ya, silahkan. Bisa raise hand jika ada yang mau ditanyakan. Ya itu ya Romo ya, kadang kita juga sebagai pribadi, kita juga tadi ya seperti kata Romo bilang, jadi kita juga ingin mengajari, jadi tanpa ya supaya orang juga bisa belajar ya, tidak ketergantungan, tapi kebanyakan orang malahan tidak mengerti gitu ya, menjudge kita tanpa kasih gitu ya Mo ya. Padahal kita maunya mengajari gitu. Ya, betul, benar. Jadi seringkali beberapa orang itu tidak mengerti situasinya, keberadaannya, gitu ya. Iya. Karena ya prihatin juga kalau misalnya kayak pemberkatan rumah, ini misa, lalu dia sendiri sebetulnya udah jarang misa, nggak pernah misa sama sekali gitu, bertahun-tahun udah nggak pernah misa gitu. Apakah tindakan perayaan Ekaristi ini membuahkan sesuatu untuk hidup iman dia? Ya saya sih berdoa semoga gitu ya. Tetapi kan hati dia juga bukan hati yang sedang terbuka untuk apa? Untuk menerima rahmat Tuhan gitu. Jadi rahmat Tuhan pun perlu apa? Perlu tanah yang siap untuk dicangkuli gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi ya Romo ya, saya bacakan. Ya. Dari Ibu Rosa, Romo, upaya apa yang dilakukan untuk umat yang melupakan gereja? Ya, terima kasih Ibu Rosa. Jadi terima kasih Ibu Maria Setiawati.
Kutipannya galak banget. Ya memang itu bahasa Injilnya kayak gitu ya. Kau akan kumuntahkan gitu, yang suam-suam kuku, kau akan kumuntahkan. Ya benar sekali sih. Saya nggak akan ngomong kayak gitu karena aku bukan Tuhan gitu. Lalu bagaimana, apa yang dilakukan supaya umat tidak melupakan gereja? Inilah pentingnya persekutuan. Saya ini kemarin wawancara dengan beberapa umat dari gereja kita yang apa, kok aku lupa, dari Kristen akhirnya dia Katolik. Penerimaan sakramen untuk penerimaan, dia sudah dibaptis, baptisnya diakui oleh gereja Katolik karena dari PGI, lalu kita akan penerimaan umat. Lalu pada saat ditanya, mereka selalu disarankan, kamu setelah ini mau ikut komunitas apa? Supaya apa? Supaya tetap sadar bahwa mereka itu tidak boleh puas hanya dengan ikut ke gereja seminggu doang, seminggu sekali doang. Kita butuh komunitas, seperti apapun komunitasnya, gitu. Jadi ini pun harus terus digaungkan, entah oleh imam di dalam khotbah-khotbahnya, entah juga oleh sesama umat ngajak. Kan biasanya kalau ibu-ibu ngomong kepada ibu-ibu yang lain tuh efeknya lebih cepet ya daripada imam ngomong. Apa prinsip MLM tuh kan prinsipnya ngomong lalu nyebar ngomong, omongannya itu menjadi tersebar semuanya. Nah itu sama. Jadi kita pun sama, kalau kita sudah punya komunitas, maka kita pun harus punya kayak gitu, punya keinginan untuk menginjili dengan mengajak gitu. Mengajak supaya sekali lagi jangan sampai banyak orang Katolik yang terlena. Jangan sampai banyak orang Katolik yang mager gitu. Yang diem aja, yang sudah puas dengan ke gereja seminggu sekali saja gitu. Maka kita harus mengajak supaya mereka makin lama mengimani gereja Katolik sambil mengerti, maka mereka akan semakin menghayati imannya. Terima kasih. Ya, kasih Romo. Semoga menjawab ya Bu Rosa. Tapi kita nurut itu kok Romo. Justru kita kadang-kadang ngajak temen ya, ngajak nggak nurut begitu, Romonya ngomong sekali langsung nurut tuh ikut. Ya ini Amin. Bu Dasa ya mau sudah raise hand, silakan jika mau bertanya langsung. Selamat sore Dasa, Romo. Ya, selamat sore Pak. Romo, untuk mencapai kerendahan hati itu kan harus senantiasa dipupuk ya. Tidak mungkin kita sekali meminta langsung kita menjadi pribadi yang rendah hati selamanya kan. Nah kalau untuk Romo Eko sendiri untuk mencapai kerendahan hati itu, apakah tiap hari Romo ini memupuknya atau ya memang sudah karakter Romo seperti ini gitu loh? Atau mungkin ada doa-doa khusus yang mungkin Romo sampaikan ke hadirat Allah supaya dituntun mencapai kerendahan hati itu. Gitu aja Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasa atas pertanyaannya. Menarik bahwa kerendahan hati itu keutamaan. Jadi kalau keutamaan itu berarti hanya bisa didapat kalau kita latihan rohani. Jadi tidak bisa cuma doa, dengan latihan rohani. Latihan rohaninya yaitu salah satunya adalah Ignatius pernah berkata bagaimana dia melakukan ajere kontra sebaliknya. Melakukan hal yang sebaliknya gitu. Jadi kalau saya males nyapa orang itu, malah saya sapa gitu ya. Jadi seorang itu marah pada saya, oke, saya senyum saja pada dia. Halo Bu, bagaimana kabarnya gitu. Padahal dia marah pada saya. Ya sudah, saya beri senyum. Halo Bu, apa kabarnya? Dia nggak menjawab. Ya sudah, mungkin dia sedang sariawan gitu. Ini latihan rohani. Jadi latihan rohani itu adalah latihan di mana kita mematikan keangkuhan saya. Pada saat sama di rumah ini pun sama. Kalau aduh ada kiriman tapi dingin banget gitu ya. Oke. Bukan berpikir ini tugasnya siapa, tidak. Tapi karena saya yang sadar, oke, saya yang memanaskan, saya yang menyiapkan. Ini latihan rohani.
Jadi saya melakukan diri saya bukan berdasarkan perasaan saya, tapi justru melawan perasaan saya. Sehingga tadi lama-kelamaan saya mematikan diri saya sendiri, gitu. Supaya apa? Orang lain yang lebih didahulukan, orang lain yang lebih didengarkan, orang lain yang lebih dipentingkan. Gitu. Tapi bukan berarti Pak Dasa, bukan berarti bahwa kalau begitu saya tidak punya diri saya sendiri, saya tidak pernah punya, enggak. Sekali lagi ini perang, selalu perang, tidak pernah setiap saat berhasil. Seringkali saya juga sering kali gitu dari 199 kali saya gagal. Gagal dalam artian tertentu, muncul kesombongan saya, muncul kemalasan saya, muncul rasa cuek saya. Nah ini, cuek. Jadi orang itu tidak bisa rendah hati karena akhirnya cuek. Udahlah, pret lah gitu ya. Dia bukan siapa-siapa bagi gue kok gitu. Maka akhirnya itu orang yang menjadi sombong, angkuh gitu. Nah, itu selalu pergumulan tiap hari yang muncul dengan diri kita. Itulah sebabnya kita latihan lagi belajar sadar, menyadari, oh saya hari ini itu dipupuk oleh apa? Mungkin itu kebiasaan dari waktu saya seminari, Pak. Jadi di seminari kami itu setiap malam sebelum kita tidur kita harus refleksi. Dan salah satu merefleksikannya adalah apa? Hal-hal apa saja yang aku buat menyakiti orang lain pada hari ini. Lalu juga yang kedua, hal-hal apa saja yang membuat ini orang lain merasa diberkati oleh perkataan dan tindakanku. Lalu buat niat siapa orang yang hari ini disakitin dan besok aku akan mencoba untuk memberi berkat pada orang ini besok. Dan rupanya kebiasaan itu waktu di seminari ya, karena saya di pendidikan seminari terus gitu ya, mungkin masih muncul di dalam hidup saya gitu. Saya masih berpikir hari ini apa yang membuat orang sakit hati ya gitu. Bagaimana saya memperbaikinya. Lalu siapa yang sudah saya beri berkat hari ini, yang sudah berbahagia hari ini. Terima kasih Pak Dasa. Itu latihan-latihan rohani yang bisa kita olah setiap saat. Semoga menjawab. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Evelyn. Pak Dasa, makasih ya Romo. Bu Evelyn, aku mau tanya. Boleh. Romo, selamat sore Romo. Siap Bu Kristina, selamat sore ya. Saya mau tanya Romo, tadi kan Romo bilang kita tidak cukup untuk ke gereja 1 minggu 1 kali saja. Ya. Jadi kalau bisa ikut bergabung di dalam komunitas. Tapi apa yang terjadi kadang-kadang memang kadang kita tidak mau juga ya Romo. Kadang-kadang ada malahan kabar buruk jadinya, ada perselingkuhan di dalam komunitas itu. Jadi seharusnya kita mau mendukung atau suami atau istri ikut komunitas di dalamnya. Tapi ternyata di dalam komunitas itu akhirnya malah membuat jadi masalah gitu loh Romo. Jadi gimana kalau masalah ini Romo, itu kan Allah itu katanya kasih, tapi Allah kok tidak menjaga suami saya atau tidak menjaga istri saya gitu loh, kok malah dia akhirnya selingkuh dengan orang lain gitu. Ini kejadian Romo di paroki saya. Jadi itulah yang kadang-kadang kita jadi merasa, waduh, kalau semakin aktif di gereja semakin nggak baik juga ini. Jadi gimana Romo? Aku sendiri jadi takut kalau seperti itu. Terima kasih. Bu Kristina, betul. Bu Kristina, bukan Allah tidak mau menjaga, bapaknya yang tidak mau dijaga gitu ya. Selalu ada sih, selalu para pelayan manapun selalu harusnya mendengarkan hati. Harusnya sadar dong mana yang bisa menjadi batu sandungan, mana yang tidak. Maka kami itu di dalam komunitas, misalnya di dalam komunitas imam-imam, misalnya berenang. Tidak boleh kami berenang dengan seorang wanita, dengan ibu-ibu berdua. Nggak boleh, aturannya tidak boleh. Harus bertiga dengan teman-teman sekomunitas, supaya apa? Supaya saling meluruskan. Tidak terjadi eksklusivitas di dalam relasi. Jadi sama, di dalam komunitas pun kalau terjadi sebuah eksklusivitas, ini sudah nggak sehat. Ini pertanda tidak sehat.
gitu ya. Dan orang-orang ini harusnya kalau sadar bahwa ini sudah tidak sehat, ya udah please detachment, jangan makin attach gitu ya. Kalau makin attach, makin senang ketemu, ya itu tadi pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dan orang yang dirugikan itu adalah orang yang paling dekat dengan Anda, yaitu keluarga Anda. Pasti itu. Jadi sebetulnya bukan Allah tidak menjaga mereka. Orang-orang ini tidak mau menjaga. Allah sudah ngomong terus gitu ya. Sudah ngomong terus di dalam batin dia gitu. Di sini pentingnya memang selalu di dalam komunitas seperti apapun komunitasnya. Sama kami juga Bu Kristina, kami setiap 6 bulan, 2 bulan sekali kami harus mengadakan rekoleksi. Nah ini, jadi rekoleksi ini adalah saat bagi kita untuk memurnikan, sadar, aware, merefleksikan. Jadi maaf, kita itu adalah orang-orang yang terlalu aktif, pelayanan, tapi lupa untuk merefleksikan. Gitu ya. Jadi hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pernah membawa nilai apapun, makna apapun bagi diri saya. Tetapi kalau hidup itu direfleksikan, direnungkan, maka pengalaman-pengalaman itu akan membentuk dan memperdalam hidup beriman saya. Semoga menjawab Bu Kristina. Terima kasih. Romo, ada satu lagi Romo. Kalau seandainya kita mau memberikan nasihat kepada orang tersebut gitu, saya tahu ini kejadiannya Mbaknya Romo. Tapi gimana, salah nggak ya Romo kalau kita mau menegur atau memberikan advice ke dia atau bagaimana Romo? Atau kita serahkan semua itu kepada pihak yang di gereja ya seperti Romo atau siapa gitu Romo? Atau dari ketua dari komunitas itu? Ya betul Bagus Ibu, ya betul. Itu lebih bijaksana. Jadi kalau ada sesuatu itu dan saya tidak punya wewenang atau apapun dan dia mungkin tidak meminta kepada saya, kan ada orang-orang tertentu nggak boleh dong mengasih masukan kepada aku. Nah itu baru orang itu sudah terbuka. Tetapi kalau orang itu tidak pernah membuka lalu tiba-tiba Anda nonjok, mana ada sih orang yang mau ditonjok kayak gitu ya. Pasti dia akan membentengi semakin kuat gitu. Jadi kalau kita tahu segala, ya kita angkat kepada orang-orang yang dekat dahulu. Orang-orang yang dekat dahulu artinya ketua. Siapa yang dituakan di situ, siapa penasehat di situ. Kan pasti ada toh yang diseniorkan, yang didengar dalam komunitas itu. Kalau di dalam komunitas itu tidak didengar, ya pasti ada pembimbing rohaninya toh. Nah itu pembimbing rohani yang harus dilibatkan. Jadi kalau seperti ini sangat sensitif sekali gitu. Jadi kalau tiba-tiba main dihantam kayak gitu, waduh langsung dia akan bisa pontang-panting membela diri dan akhirnya brutal melawan gitu ya, malah akhirnya merusak komunitas, jadinya malah merusak komunitas gitu kan. Kita jangan sampai merusak komunitas ini. Terima kasih Bu Kristina. Terima kasih Romo atas jawabannya. Terima kasih ya Bu Kristina. Terima kasih ya Bu Evelyn. Dan pencerahan dan lancar-lancar. Romo, ini ada 2 lagi ya. Saya rasa ini 2 pertanyaan terakhir saya bacakan dari Pak Alex. Saya ingin bertanya lebih lanjut. Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi kategori saya mager dan tell me, bisakah menuntun saya lebih jauh? Kami 63 tahun, terima kasih. Mau bertanya apa maksudnya ya Pak Alex? Pak Alex mau open mic? Pak Alex. Apa itu ya Romo maksudnya? Romo bisa nangkep nggak ya? Saya kok bingung. Saya nangkap hidung bisa, tapi nangkap pertanyaan itu nggak bisa. Oh ya, nanti saya jawab Pak Alex dulu. Saya next ke pertanyaan berikutnya dulu dari Ibu Teresia. Romo, terkadang untuk memurnikan pelayanan kita di gereja terjadi up and down karena adanya komplain dari orang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima komplain, hatinya bergejolak, tidak bisa rendah hati? Ya, terima kasih Ibu Teresia. Jangankan ibu, saya juga seringkali seperti itu gitu ya. Hanya masalahnya saya
saat-saat ini kembali lagi belajar tentang hidup spiritualitas dari Anthony de Mello. Ibu Teresia coba baca Anthony de Mello, bagus banget tentang awareness gitu ya. Jangan sampai kebahagiaan kita tergantung dari orang lain. Kata-kata orang. Capek kita. Benar, capek. Gitu ya. Kalau saya kebahagiaannya tergantung dari kata-kata orang, modar kita. Istilah. Kenapa? Karena orang tuh ada 5 orang, 7 pendapat, 8 pendapat. Dan orang tuh kan selalu ngomong pendapatnya berdasarkan apa? Berdasarkan dirinya sendiri gitu. Gue merasa tidak cocok, ya berdasarkan kamu kan tidak cocok gitu ya. Jadi itu. Jadi jangan pernah. Lalu yang kedua adalah jangan pernah ingin menjadi orang yang bisa memuaskan semuanya. No, nggak bisa. Kita tidak diminta oleh Tuhan untuk menjadi orang yang bisa menyenangkan orang lain. No, enggak, bukan. Saya pun memberikan renungan, tidak pernah saya harus menyenangkan Anda semuanya. Nggak, gitu ya. Buat Pak Surya kami ketawa ketiwi, enak aja. Emangnya gue pelawak gitu ya. Saya pastor, gitu. Saya mau mengajarkan kebenaran. Tugas saya itu. Jadi kalau orang itu tidak suka lalu tidak diundang lagi, saya mah aduh terima kasih, tugas saya, beban saya berkurang 1, thank you Tuhan. Jadi belajar mudah melepaskan gitu ya, melepaskan. Kalau orang itu nyakiti ya udah ya oke lah, ibu nggak senang. Kalau dia nggak senang karena saya melukai, please cepat mengatakan maaf, mohon maaf ya, mohon maaf. Selesai. Dia mau nerima, nggak mau nerima permohonan maaf saya, ya sudah gitu. Yang penting saya sudah meminta maaf dengan rendah hati. Mohon maaf, saya tidak bermaksud melukai Anda. Selesai. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa menempatkan diri sebagai orang yang itu apa? Tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Bukan berarti menjadi orang yang dablek ya, bukan yang menjadi orang yang dablek, tetapi saya tidak mau diatur oleh omongan-omongan orang. Saya mau selama saya sudah berbicara, selama saya sudah merenungkan, lalu saya sudah banyak mendapatkan masukan dan saya lakukan ini baik, oke, saya lakukan. Dan pasti ada orang yang jelek mengatakan tidak suka, ya iya pasti akan melakukan itu gitu ya. Bu Teres, orang diem aja dikomentarin, ya, orang diem aja dikomentarin, apalagi orang aktif, gitu. Kalau diem aja, diem aja, mudar pokoknya gitu ya, langsung diem. Apalagi kita aktif gitu, pasti akan dikomentarin. Dan ingat, tidak ada roh-roh jahat yang suka bahwa kita menaburkan belas kasih, kita menaburkan kebenaran, kita menaburkan kebaikan, kita melakukan pelayanan. Tidak. Dan itu semua untuk mematahkan apa? Mematahkan semangat pelayanan kita. Semoga menjawab Bu Teres. Terima kasih. Romo. Ya, makasih Bu Teres. Ya, Bu. Romo, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Susanto ya. Romo Eko, menurut saya selingkuh tidak hanya secara fisik, will atau pill, maksudnya wanita idaman lain atau pria idaman lain juga selingkuh secara rohani. Bagaimana itu, Romo? Ya, itu kan diambil dari kutipan Yesus ya, berzina itu. Sebelum kau melakukan, di dalam pikiranmu pun, gitu, di dalam pikiranmu pun kau sudah berzina gitu, secara rohani. Ya, ingat arahnya ini adalah arah di mana kita diminta untuk mengutamakan, memfokuskan kepada Tuhan. Ini dia, memfokuskan kepada Tuhan. Jadi Allah itu tidak mau kita bercabang. Kita tidak mau bercabang. Jadi Allah itu yang ingin yang menjadi pertama dan utama. Maka perintah Allah jelas sekali. Hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Gitu. Dan yang sama dengan, nah itu lihat. Jadi Allah tuh ingin bahwa kita terfokus pada Tuhan secara rohani. Hanya mencintai Allah. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Susanto, pada saat kita jangankan
Jangankan ini Pak, jangankan sosok wanita gitu ya, sosok wanita. Kalau kita pun punya hal lain di luar Tuhan yang menyenangkan kita, itu sudah punya berhala gitu. Jadi orang selingkuhan, hal-hal yang menyenangkan kita di luar Allah, itu adalah berhala-berhala. Pujaan-pujaan yang membuat saya bahagia, yang membuat saya senang. Itu sudah nggak benar dalam hidup rohani. Gitu. Itu sudah nggak benar. Dan orang yang seperti ini takut kehilangan hal-hal yang membahagiakan itu. Jadi Allah itu ingin bahwa sumber kebahagiaan kita satu-satunya hanya Tuhan sendiri. Hanya Allah sendiri. Sehingga pada saat hal itu pun direbut dari kita, hilang dari kita, kita tidak akan menangis. Kita tidak akan berduka. Maka semangat dari hidup rohani supaya tidak punya Allah-Allah yang lain adalah seperti itu. Supaya kita tidak punya selingkuhan-selingkuhan dalam bentuk apapun gitu. Jadi selingkuhan-selingkuhannya saya tidak hanya mengatakan sosok wanita saja gitu. Jadi hidup rohani itu tidak boleh punya selingkuhan-selingkuhan supaya saya hanya terarah kepada Tuhan saja. Tapi tolong, mohon maaf, jangan sampai kalau begitu promo kita tidak bisa menikmati kehidupan dong. Oh, salah. Allah itu tetap sukacita kalau kita menikmati kehidupan. Kita boleh dan harus menikmati berkat Tuhan. Harus menikmati. Tetapi menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Dengan penuh rasa syukur. Artinya apa? Bahwa kenikmatan ini mempertemukan kita dengan Tuhan. Mengerti maksud saya? Gitu. Jadi bukan kenikmatan ininya yang paling utamanya. Bukan. Tapi bahwa kenikmatan ini menghantar saya bertemu dengan Tuhan. Dan orang tetap berpusat pada Allah, kalaupun kenikmatan ini hilang, saya tetap berkata, syukur kepada Allah. Ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Saya menikmati hal yang lainnya saja. Gitu. Jadi ini orang yang tidak punya selingkuhan-selingkuhan lain dalam tanda petik untuk menjadi berhala-berhala yang mengacaukan fokus kita kepada Allah satu-satunya. Terima kasih. Tuhan memberkati.